Selamat siang. Siang. Pak. Silakan duduk. Baiklah. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Al-Rizal Taufik Priambodo, SHMH. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih oleh bapak-bapak sekalian. Selanjutnya kepada bapak-bapak sekalian, saya beri kesempatan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Erdodi Prasetyo. Saya sebagai pemohon dalam kasus ini. Untuk tergugat, Maaf, tergugat tidak bisa hadir kali ini dikarenakan sakit. Saya Oki Dwi sebagai kuasa hukum mewakili beliau dalam acara mediasi hari ini. Ya, perkenalkan nama saya Jody Nurul. Saya sebagai kuasa hukum pemohon di dalam kasus ini. Terima kasih. baiklah jika begitu, dikarenakan bapak-bapak sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang bapak-bapak tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan pasal yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan ini, yaitu yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merekam isi pembicaraan. Dan yang kelima, tidak merokok. Baiklah, apakah bapak-bapak setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Saya setuju Pak. Saya setuju, Pak. Baiklah, jika begitu, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengar keterangan dari pemohon terlebih dahulu? Apakah bapak setuju? Ya Pak, silakan. Silakan bapak penggugat. Terima kasih, Pak. Jadi begini, Pak. Saya di sini sebagai kuasa hukum Direktur PT Proteknik Karya Alam. Jadi pada tanggal 3 Oktober 1995 yang lalu saya menerima alokasi lahan dari BP Kawasan Batam berdasarkan penetapan lokasi atau PL nomor 95030263 atas nama PT Proteknik Karya Alam seluas 4.313 meter per kubik yang terletak di Sei Panas, subwilayah pengembangan Batu Ampar Batam. Berdasarkan surat perjanjian nomor 638 garis miring SPJ garis miring KAAT garis miring 11 garis miring 1995 bahwa lahan yang telah dialokasikan oleh BP Kawasan kepada PT Proteknik Karya Alam tersebut selanjutnya kami daftarkan kepada DPN untuk ditingkatkan haknya sebagai tertuang dalam sertifikat hak guna bangun atau HGB nomor 371 Desa Lubuk Baja Timur
Tanggal terbit Juni 1997 atas nama pemilik PT Proteknik Karya Alam. Kemudian sekitar bulan Januari 2010, pihak kami merasa curiga bahwa lahan yang telah dialokasikan oleh BP kawasan tersebut telah menyusut luasnya berdasarkan batasan sempadan kiri tenggara yang pada saat itu diketahui dimanfaatkan oleh pihak lain untuk bengkel mobil dengan nama Jaguar. Bahwa karena kecurigaan tersebut, akhirnya pihak kami memeriksa secara teliti batas-batas lahan sebagaimana tersebut dalam sertifikat HGB yang kami punya. Secara karakteristik ukuran sisi lahan berdasarkan sertifikat ternyata berdasarkan pengukuran di lapangan yang dilakukan oleh orang-orang suruhan kami, diduga lahan tersebut telah diserobot dan dimanfaatkan oleh pihak lain dengan ukuran lebar 5,16 meter kali panjang 78,61 meter untuk jalan dan lahan parkir serta bangunan bengkel mobil sehingga berdasarkan perkiraan kasar luas lahan milik pihak kami yang telah dikuasai oleh pihak lain itu lebih kurang seluas 402 meter persegi. Guna memastikan batas-batas dan ukuran lahan tersebut, maka untuk itu kami mohon agar kiranya Bapak dapat melakukan pengukuran ulang atas batas-batas tanah tersebut. Mengingat dalam waktu dekat ini pihak kami akan melakukan proyek pembangunan di atas lahan tersebut. Kemudian pihak kami meminta secara resmi untuk pengukuran lahan tersebut kepada pihak BPN selaku instansi yang berwenang, dan setelah pihak BPN melakukan pengukuran di lapangan ternyata sebagian lahan milik kami yang diduga dikuasai oleh PT Kartika Dharma Graha tersebut telah pula diterbitkan sertifikat HGB oleh BPN sehingga pihak BPN enggan menerbitkan hasil pengukuran data tersebut, Pak. Terima kasih. Baiklah, artinya Bapak menduga bahwa pihak BPN telah memperalihkan. Ya, Pak, benar. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari pemohon, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Berdasarkan surat permohonan pemohon nomor 133 PKA dan seperti pada apa yang telah disampaikan oleh pemohon tadi, saya rasa tuduhan pemohon itu tidak mendasar dan tidak mempunyai alasan hukum yang Apa? Memutarbalikkan fakta? Tidak beralasan bagaimana? Jelas-jelas pihak kalian yang terbukti seperti menutupi fakta yang ada. Kepada pemohon, saya harap tenang. Mari kita dengarkan terlebih dahulu alasan termohon hingga selesai. Bukan begitu, Pak? Baiklah. Baik, selanjutnya silahkan dilanjutkan oleh termohon. Terima kasih, mediator. Jadi begini, kenapa saya bilang tuduhan pemohon tidak mendasar dan tidak mempunyai alasan hukum yang benar? Karena berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 1 angka 23, kantor pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kota madya yang dilakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Jadi apabila pemohon menuduh pihak kami telah memperalihkan kembali hak alokasi atas lahan yang telah dimiliki pemohon, sebaiknya pemohon mempelajari terlebih dahulu tentang hukum pertanahan dan kemenangan dalam hal legalisasinya. Berarti dalam hal ini, apa pihak BPN tidak punya kewenangan untuk mengalokasikan lahan tersebut? Benar begitu? Ya, Pak Mediator, karena tanah lahan yang disengketakan ini berada di atas tanah hak pengelolaan lahan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Batang. Baik. Namun untuk termohon, bagaimana dengan sertifikat HGB yang telah diterbitkan pula oleh pihak BPN atas tanah yang diduga masih merupakan bagian daripada tanah pemohon? Ya, benar.
Makanya saya menduga bahwa pihak BPN ini berusaha menutupi fakta bahwa memang sudah terjadi overlapping di sini. Hal ini tentunya merupakan suatu perbuatan yang melanggar azas keterbukaan informasi publik yang sangat merugikan hak kami, Pak. Maaf kepada pihak pemohon, sebelum mediasi dimulai, tadi mediator telah menyampaikan tata tertib selama melakukan proses mediasi. Diharapkan pihak pemohon agar dapat berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Mari kita dengarkan terlebih dahulu alasan termohon hingga selesai. Bukan begitu, Pak? Baik, Pak. Bagaimana tanggapan termohon? Jadi begini, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraris atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 197 ayat 1. Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4. Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan ketikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di kantor pertanahan. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, pihak kami tidak dapat dengan serta-merta mengeluarkan begitu saja dokumen negara, harus melalui kewenangan yang terlampir diatur dan hanya kepada pemegang hak saja, serta instansi pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itu artinya segala sesuatu itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seperti yang dikatakan oleh termohon, bahwa segala sesuatu ada prosedurnya. Jadi bagaimana pendapat saudara pemohon terhadap hal itu? Diterbitkan sertifikat HGB oleh BPN, karena itulah kami menduga telah terjadinya alokasi lahan tanpa pengetahuan kami. Bagaimana tanggapan termohon atas pendapat pemohon yang menduga telah terjadinya alokasi lahan tanpa pengetahuan pemohon? Kami tidak dapat memberikan hasil pengukuran karena pada saat pengukuran pemohon dianggap tidak dapat menunjukkan batu batas tanah miliknya. Bahwa dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 pada lampiran 11 halaman 69 Romawi 4 angka 1 huruf A, pengukuran bidang tanah untuk keperluan pengembalian batas pada kolom keterangan permohonan memuat 1. Identitas diri, 2. Luas letak dan penggunaan tanah yang dimohonkan, 3. Pernyataan telah memasang tanda batas. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, pemohon belum memenuhi kewajiban sehingga kami tidak dapat menyelesaikan pemohon sehingga bagaimana mungkin pihak BPN yang mengeluarkan hasil yang pekerjaannya saja belum bisa diselesaikan. Baiklah, Bapak-bapak. Selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Terima kasih.